Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah kajian sirah pertama kita, kajian perdana kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan hati kita semuanya untuk belajar, menimba ilmu dan hanya untuk mengharapkan wajahnya. Untuk kajian kali ini kita mengambil dari sumber atau dari rujukan kitab yang bernama Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu sebuah kitab karangan ulama India yang memenangkan lomba kajian sirah dunia yang diadakan oleh Rabithah Alam Al-Islami. Kitab ini karangan atau buah karya dari Fadilatul Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, di mana beliau adalah ulama yang berasal dari kota Mubarakfur di India. Semoga Allah limpahkan pahala dari ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah beliau usahakan, berupa merangkum banyak sumber-sumber yang insya Allah valid yang dirangkum dalam kitab ini, yaitu kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab ini merupakan kitab yang ringkas insya Allah, namun dengan bahasa yang insya Allah kita lebih peringkas agar lebih mudah untuk kita pahami. Kita ambil poin-poin pentingnya, kita ambil poin-poin di mana kita bisa mengambil manfaat dari sirah Nabawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama yaitu tentang keadaan bangsa Arab atau keadaan agama bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan secara umum kita bisa bayangkan, kita kembali kepada fase di mana 14 abad lebih yang lalu, di mana keadaan kala itu bangsa Arab secara umum adalah mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka masih mengagungkan syiar agama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai satu ketika ada seorang yang bernama Amr bin Luhai, yaitu Amr bin Luhai ini adalah Ra'isu Khuza'ah, yaitu pemimpin dari suku Khuza'ah. Amr bin Luhai ini terkenal sangat dermawan, Masya Allah. Sampai-sampai dalam sirah dikatakan, di sini dinukilkan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, dikatakan oleh beliau menukilkan bahwasanya Amr bin Luhai ini adalah orang yang pertama memberikan makanan dan minuman kepada jamaah haji secara gratis. Masya Allah. Orang yang pertama memberikan makanan dan minuman kepada jamaah haji secara gratis. Bahkan dikatakan di sini, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan terkadang Amr bin Luhai kalau musim haji dia menyembelih 10.000 ekor unta dan membagikan 10.000 pakaian kepada jamaah haji. Masya Allah. Dan setiap tahun dia memberikan makanan kepada orang-orang Arab. Sebuah kedermawanan, nilai kedermawanan yang di zaman itu, bahkan di zaman sekarang insya Allah itu sangat luar biasa. 10.000 ekor unta. Kalau satu ekor unta saja nilai harganya ada di sekitar 10 juta misalkan, tinggal mengalihkan 10 juta dikali
10.000 ekor. Itu berapa nilainya? Nah, Amr bin Luhai ini adalah orang yang sangat terpandang. Amr bin Luhai ini adalah orang yang sangat terpandang, dihormati oleh orang-orang Arab pada zamannya, dan apa yang keluar dari ucapannya itu selalu didengarkan. Di samping karena kedermawanannya, dari beberapa budi pekertinya yang sangat luhur, beliau menjadi orang yang terpandang di sukunya, di suku Khuza'ah dan suku Arab secara umum. Namun ini adalah satu pelajaran yang penting untuk kita semuanya, ikhwah fillah, bahwasanya kedermawanan, bahwasanya kebaikan itu ketika dia tidak berbanding lurus dengan nilai tauhid yang luhur, maka dia tidak ada artinya. Kita ulangi, kedermawanan ataupun budi pekerti yang luhur ketika dia tidak berbanding lurus dengan nilai ketauhidan, maka dia tidak akan ada artinya. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad ra'aitu jahannama yahtimu ba'daha ba'dan hina ra'aitumuni ta'akhkharat hina ra'aitumuni ta'akhkhartu ra'aitu fiha ibnu Luhai wa huwa alladhi sayyaba as-sawaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau saat sholat beliau mundur. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat kemudian beliau mundur. Para sahabat heran, kenapa beliau mundur? Kemudian Nabi SAW bersabda, kemudian aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka Jahannam. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka Jahannam yang apinya menghantam satu dengan yang lainnya. Aku melihat dalam neraka Jahannam itu ada Amr bin Luhai. Masya Allah, Rasulullah SAW beliau adalah sekian nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikabarkan tentang keadaan penghuni neraka Jahannam, sebagian keadaan neraka penghuni Jahannam. Aku melihat, kata Rasulullah, yaitu api yang menghantam satu dengan yang lainnya. Aku melihat dalam neraka Jahannam itu ada Amr bin Luhai, dan dia adalah orang yang telah mengkeramatkan onta. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengambil banyak sekali faidah, bahwasanya keadaan yang pertama ketika kita kembali kepada kitab ini, keadaan bangsa Arab sebelum Islam secara umum mereka menyembah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai satu ketika ada seorang yang bernama Amr bin Luhai. Beliau ini orang yang terpandang, beliau ini ahli dermawan. Beliau satu ketika safar ke negeri Syam. Beliau melihat di Syam itu ada orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Dan ketika Amr bin Luhai ini bertanya kepada orang-orang tersebut, kenapa kalian melakukan ini? Mereka menjawab, kami melakukan ini agar sebagai perantara saja, agar Tuhan kami itu memberikan apa yang kami butuhkan, dari hujan, dari makanan dan lain sebagainya. Akhirnya Amr bin Luhai dari sini beliau mengambil kesimpulan, oh ini berarti baik, ini adalah sesuatu yang baik. Akhirnya dia transfer sebuah ritual ini, dia kenalkan di bangsa Arab, dan dia adalah orang pertama yang melakukan kesyirikan di Makkah, khususnya di Ka'bah. Dan dia adalah orang yang pertama nanti disiksa di hari kiamat, dan orang yang pertama karena apa? Karena dia adalah orang yang pertama mau berbuat kesyirikan di kota Mekah, terkhusus di Ka'bah. Jadi sebelum
Amr bin Luhai datang dengan ajaran yang dia bawa dari Syam ini, secara umum agama Nabi Ibrahim itu masih dipakai di sebagian besar bangsa Arab. Bahkan sampai-sampai ketika kesyirikan merebak pun ada beberapa syiar Nabi Ibrahim yang masih dipertahankan, yaitu haji. Dari sini kita sekali lagi bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak cukup seseorang itu hanya baik saja di kalangan sesama manusia, hingga akhirnya suatu ketika setan atau iblis memperdayanya dengan membuat satu ritual ajaran baru yang itu sangat mencederai nilai ketauhidannya, yang itu sama sekali sangat merusak akan semua amal ibadah yang telah dia lakukan. Disinilah dalam Islam kita kenal dosa syirik adalah dosa yang tidak terampuni ketika seseorang melakukan kesyirikan dan dia wafat belum sempat bertaubat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah awal pertemuan kita di mana kita mulai membahas tentang keadaan bangsa Arab sebelum Rasulullah diutus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kita tutup dengan, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.